Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masak jantung pisang. Nah, ini kita pakai 2 buah jantung pisang ya. Sebelumnya kita panaskan dulu airnya sambil mengirisnya. Oke, di sini kita belah dua dulu. Untuk bentuk irisannya di sini sesuai selera aja ya, sayang. Nah, jangan lupa buang bagian ujungnya karena itu keras. Nah, di sini saya motongnya kecil-kecil aja kayak gini tanpa dibuat halus. Jadi kecil tapi tidak begitu kecil karena sebentar kan kita akan rebus terlebih dahulu. Nah, setelah itu ketika airnya sudah mendidih, tinggal kita masukkan yang sudah kita iris-iris tadi. Nah, di antaranya itu sebelumnya kan kita mengupas dulu kulit yang merah bagian depannya karena itu agak kasar. Nah, di dalamnya itu ada lagi isian yang bentuknya panjang. Jangan lupa diambil tulangnya ya guys, soalnya tulangnya itu sangat mengganggu saat kita makan. Nah, di sini kita rebusnya cukup dengan garam. Jangan lupa garamnya tidak terlalu banyak. Nah, setelah itu jika sudah empuk kita angkat. Jangan lupa ditiriskan agar kadar airnya berkurang. Namun pada saat penumisan kita boleh menambahkan air bagi yang suka ada kuahnya. Nah, ini guys, uapan panasnya udah keluar. Kita lanjut dengan sisa-sisaannya. Nah, ini guys terlalu banyak ya karena 2 buah. Namun jika nantinya tidak dipakai semua, boleh disimpan di dalam kulkas. Namun sebelumnya harus disimpan di dalam tupperware dulu, lalu ditutup rapat, baru dimasukkan ke kulkasnya. Ini lumayan banyak guys. Kenapa airnya tadi dipanas dulu? Nah, ini airnya dipanas dahulu agar jantung pisang ini tidak berwarna hitam. Nah, setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya, ada garam, gula, dan penyedap rasa. Tomat yang seperti di gambar ya guys. Jangan lupa minyak kelapa untuk menumis. Lalu kita campurkan seluruhnya, lalu kita blender. Nah, di sini karena blendernya kita pakai blender basah, maka jangan lupa masukkan sedikit minyak goreng. Kenapa harus pakai minyak goreng? Karena sama seperti sebelumnya, jika kita pakai air itu menurut aku kurang baik. Maka pakainya harus pakai minyak goreng. Nah, ini juga bermanfaat untuk saat kita menumisnya nanti minyaknya tidak terlalu banyak karena di dalamnya sudah kita masukkan minyak. Oke, di sini kita blender terlebih dahulu. Nah, jika minyak yang kita masukkannya agak kurang, tetapi karena di sana ada tomat, maka kita boleh memakai sendok blendernya untuk meratakannya agar semuanya terblender dengan bagus. Nah, di sini kalau tidak mau pakai blender juga boleh diulik aja seluruh bumbu-bumbunya. Oke, kalau sudah kita
siapkan wadah untuk menyimpannya atau kita mengeluarkan dari blender. Nah, di sini karena tadi sudah minyaknya sedikit di dalam blender, maka kita pakai minyak kurang lebih 2, 3, 4 sendok saja. Ini karena saya lebih suka jika pakai minyaknya banyak ya guys. Nah, oke. Jika bumbu-bumbunya tadi dirasa lebih, karena di sini saya pakainya itu hanya sebagian saja tumisan irisan jantung pisangnya, maka di sini saya pakai bumbunya sebagian aja guys. Dengan minyak 4 sendok. Nah, kita tumis sampai bumbunya terasa harum dan mengeluarkan minyak. Nah, ini guys sudah mulai mengeluarkan minyak. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita masukkan. Nah, karena berhubung saya pakainya hanya sebagian, jadi saya pakai jepitan aja. Jangan lupa digaruk-garuk, dicampur-campur agar seluruh irisan jantungnya itu terbumbui dengan bagus. Nah, di sini jangan lupa masukkan bumbu-bumbu halusnya seperti gula, garam, penyedap rasa. Lalu diaduk-aduk sekejap sambil diturunkan sedikit suhu panasnya ya guys, karena di sini kita hanya menunggu agar bumbunya meresap. Namun jika ingin ada kuah, maka kita boleh menambahkan air sedikit ya guys. Nah, air yang saya pakai di sini saya harap bilasan dari blender yang tadi dipakai untuk bumbu. Nah, setelah itu digaruk-garuk sedikit lagi, lalu nunggu sampai airnya agak menyusut atau bumbunya meresap. Tidak terlalu lama ya guys, soalnya jantungnya tadi kan sudah direbus sampai matang. Nah, sambil diaduk-aduk agar bumbunya meresap sampai ke dalam. Oke. Jika dirasa bumbunya udah meresap, maka kita boleh untuk mengangkatnya ya guys. Nah, mau airnya sampai habis, airnya sampai hanya tinggal sedikit, itu sesuai selera aja. Kalau saya sukanya berair, jadi saya angkat. Yang intinya bumbunya udah meresap ya guys. Nah, di sini mohon maaf saya tidak mencicipinya karena saat ini bulan puasa. Jadi saya buatnya ini sore hari ya guys, agar setelah buka puasa, setelah sholat maghrib, kita boleh memakannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah enak? Udah terasa bumbunya, udah pas apa belum? Nah, ini menurut lidah-lidah yang ada di rumah, ini menurut saya ini sudah pas atau sudah sesuai. Nah, ini warnanya cantik ya guys. Nah, karena piringnya agak kecil, saya bagi jadi 2, ada 1 di mangkok ayam. Nah, ini dia bentukannya. Selamat mencoba. Goodbye.